Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini perkenalkan kami dari kelompok 4 akan membahas materi tentang dilema etika audit. Sebelumnya perkenalkan saya Jingga Dwista Gustian dengan NIM 22043108 dan rekan saya Fadila Deski dengan NIM 22043039, Hanifa Azriani 22043041 dan Hoedunisa Hanifa dengan NIM 22043113. Selanjutnya yaitu latar belakang. Audit merupakan proses pemeriksaan laporan keuangan suatu entitas untuk memastikan keandalan informasi yang disajikan. Auditor memiliki peran penting dalam menjaga integritas laporan keuangan agar tetap transparan dan sesuai dengan standar yang berlaku. Namun, dalam praktiknya, audit seringkali dihadapkan pada dilema etika yang menuntut pengambilan keputusan sulit antara kepentingan pribadi, klien, dan tanggung jawab profesional. Materi selanjutnya akan disampaikan rekan saya Hanifa Azriani. Kepada Hanifa kami persilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Saya akan menjelaskan tentang dilema etika audit. Kode etik yang digunakan oleh para profesional beranjak dari bentuk pertanggungjawaban profesi kepada masyarakat. Akuntan sebagai sebuah profesi juga tidak terlepas dari pertanggungjawaban kepada masyarakat. Sebenarnya, akuntan di dalam aktivitas auditnya banyak hal yang harus dipertimbangkan, karena dalam diri auditor mewakili banyak kepentingan yang melekat dalam proses audit atau built-in conflict of interest. Seringkali dalam pelaksanaan aktivitas auditing, seorang auditor berada dalam konflik audit. Konflik dalam sebuah audit akan berkembang pada saat auditor mengungkapkan informasi, tetapi informasi tersebut oleh klien tidak ingin dipublikasikan kepada umum. Konflik ini akan menjadi sebuah dilema etika ketika auditor diharuskan membuat keputusan yang menyangkut independensi dan integritasnya dengan imbalan ekonomis yang mungkin terjadi di sisi lainnya. Karena auditor seharusnya secara sosial juga bertanggung jawab kepada masyarakat dan profesinya daripada mengutamakan kepentingan dan pertimbangan pragmatis pribadi atau kepentingan ekonomi semata, sehingga seringkali auditor dihadapkan kepada masalah dilema etika dalam pengambilan keputusannya. Dilema etika muncul sebagai konsekuensi konflik audit karena auditor berada dalam situasi pengambilan keputusan yang terkait dengan keputusan yang etis atau tidak etis. Situasi tersebut terbentuk karena dalam konflik audit ada pihak-pihak yang berkepentingan terhadap keputusan auditor, sehingga auditor dihadapkan kepada pilihan keputusan etis dan tidak etis. Selanjutnya yaitu prinsip etika audit. Terdapat 5 prinsip etika audit, di antaranya yang pertama adalah otonomi. Prinsip otonomi didasarkan pada keyakinan bahwa individu mampu berpikir logis dan mampu membuat keputusan sendiri. Otonomi merupakan hak kemandirian dan kebebasan individu yang menuntut pembelaan diri. Yang kedua itu ada keadilan. Prinsip keadilan dibutuhkan terhadap orang lain yang menjunjung prinsip-prinsip moral, legal, dan kemanusiaan. Yang ketiga itu kejujuran. Prinsip kejujuran berarti penuh dengan kebenaran. Informasi harus ada agar menjadi akurat, komprehensif, dan objektif untuk memfasilitasi pemahaman dan penerimaan materi yang ada dan mengatakan yang sebenarnya. Yang keempat itu menepati janji. Prinsip menepati janji dibutuhkan individu untuk menghargai janji dan komitmennya terhadap orang lain. Setia pada komitmennya dan menepati janji serta menyimpan rahasia klien. Dan yang terakhir yaitu kerahasiaan. Aturan dalam prinsip kerahasiaan adalah informasi tentang klien harus dijaga privasinya. Sekian dari saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Nifa. Selanjutnya materi yang akan disampaikan oleh Kak Hanifa. Kepada Hani, saya persilakan. Baiklah, materi selanjutnya adalah mengenai faktor penyebab dilema etika audit. Terdapat 5 faktor, yaitu yang pertama adalah tekanan dari klien. Auditor seringkali menghadapi tekanan dari klien untuk memberikan opini yang lebih menguntungkan. Klien mungkin mencoba mempengaruhi auditor agar mengubah atau memperhalus laporan keuangan demi kepentingan bisnis mereka. Yang kedua adalah konflik kepentingan. Auditor mungkin memiliki hubungan finansial atau personal dengan klien yang dapat mempengaruhi independensinya.
Contohnya, jika seorang auditor memiliki saham di perusahaan yang diaudit, maka ia mungkin cenderung tidak bersikap objektif dalam memberikan opini. Yang ketiga adalah ancaman terhadap independensi, yaitu yang pertama finansial. Auditor menghadapi risiko kehilangan klien jika tidak memberikan opini yang diinginkan. Yang kedua adalah ancaman hubungan bisnis, yaitu jika auditor memiliki hubungan bisnis dengan klien, ini dapat mempengaruhi penilaiannya. Dan yang ketiga adalah ancaman tekanan dari atasan. Ini ditekan oleh pimpinan perusahaan untuk menyembunyikan pelanggaran. Faktor berikutnya adalah tuntutan perusahaan. Auditor internal sering mengalami tekanan dari manajemen untuk menutupi pelanggaran atau memanipulasi laporan agar terlihat baik di mata investor dan pemegang saham. Dan yang selanjutnya adalah kurangnya kesadaran etika. Beberapa auditor mungkin kurang paham pentingnya etika dalam profesi mereka, atau mereka memilih untuk mengabaikannya demi keuntungan pribadi atau tekanan eksternal. Tanpa pemahaman etika yang kuat, auditor lebih rentan mengambil keputusan yang melanggar kode etik profesi. Materi selanjutnya adalah mengenai metode rasionalisasi dalam tindakan tidak etis. Terdapat 3 metode, yaitu setiap orang melakukannya, yang kedua jika sah menurut hukum hal itu etis, dan yang ketiga adalah kemungkinan penemuan dan konsekuensinya. Yang pertama adalah setiap orang melakukannya. Argumen bahwa memasukkan SPT pajak atau menjual produk yang cacat merupakan perilaku yang dapat diterima. Umumnya didasarkan pada rasionalisasi bahwa setiap orang juga melakukan hal yang sama, sehingga merupakan perilaku yang dapat diterima. Yang kedua, jika sah menurut hukum, hal itu etis. Menggunakan argumen bahwa semua perilaku yang sah menurut hukum adalah perilaku yang etis, maka hal ini sangat bergantung pada kesempurnaan hukum. Yang ketiga adalah kemungkinan penemuan dan konsekuensinya. Filosofi ini bergantung pada evaluasi atas kemungkinan bahwa orang lain akan menemukan perilaku tersebut. Biasanya, orang itu juga akan menilai besarnya kerugian atau konsekuensi yang akan diterimanya bila hal tersebut terbongkar. Materi selanjutnya saya sampaikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada rekan saya Hani. Selanjutnya akan disampaikan oleh Fadila Rizky. Kepada Fadila, kami persilakan. Baik, sebelumnya terima kasih moderator atas kesempatannya. Di sini saya akan membahas mengenai dampak dari dilema etika audit itu sendiri terhadap etika audit. Nah, apa sih dilema etika audit dalam audit dapat berakibat buruk terhadap kualitas audit? Nah, yang pertama itu ada laporan keuangan yang tidak akurat. Pastinya, jika ada manipulasi laporan keuangan, dapat terjadi akibat tekanan dari pihak tertentu, baik pihak eksternal maupun pihak internal, yang biasanya akan mengacu kepada kecurangan. Yang kedua, hilangnya kepercayaan publik. Jika auditor tidak bersikap independen, kepercayaan masyarakat terhadap laporan yang telah diaudit akan berkurang, sehingga pemangku kepentingan tidak lagi percaya terhadap etika audit tersebut. Yang ketiga, itu ada tanggung jawab hukum. Nah, seorang auditor apabila melanggar kode etik dapat menghadapi tuntutan hukum apabila mereka melakukan kesalahan yang hukum seperti suap dan lain-lain. Yang keempat itu ada kerugian ekonomi. Nah, jika laporan keuangan tidak akurat, maka investor dan juga pemegang saham serta kepentingan lainnya akan mengalami kerugian karena tidak akuratnya dari laporan keuangan yang disajikan. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai mengatasi dilema etika audit. Yang pertama, itu kita pastinya harus memenuhi kode etik profesi yang telah disiapkan oleh Ikatan Akuntan Publik Indonesia. Yang kedua, meningkatkan pengawasan dan regulasi. Pada tingkatan di akuntan publik atau auditor, itu ada yang namanya junior, senior, dan juga supervisor. Nah, selanjutnya menjaga independensi. Apa sih independensi? Tentunya kita harus teguh pendirian. Yang keempat, itu ada pelatihan dan edukasi etika. Biasanya, di setiap kala waktu tertentu, ada pelatihan yang akan dilakukan oleh uh, pihak kantor audit terhadap auditor. Yang terakhir itu whistleblowing miscrime, di mana itu kita bertindak whistleblowing apabila kita menemukan kecurangan. Selanjutnya, nah, bagaimana sih penyelesaian dilema etika audit ini? Nah, ada 6 langkah berikut yang dapat kita lakukan untuk mengatasi apabila penyelesaian dilema etika audit. Yang pertama, itu kita dapatkan fakta-fakta yang relevan. Yang kedua, identifikasi isu-isu etika dari fakta-fakta yang telah ada.
Yang ketiga, tentukan siapa dan bagaimana orang atau kelompok yang dipengaruhi oleh dilema etika. Yang keempat, identifikasi alternatif yang tersedia bagi orang yang memecahkan dilema etika. Yang kelima, identifikasi konsekuensi yang mungkin timbul dari setiap alternatif. Yang keenam, tetapkan tindakan yang tepat. Nah, mungkin itu terkait dengan dampak penyelesaian masalah dilema etika audit. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Fadila Rizky. Yang terakhir yaitu saya akan membaca kesimpulan dan saran yang kelompok kami sajikan. Kesimpulannya adalah, dilema etika dalam audit adalah situasi di mana audit dihadapkan pada pilihan sulit yang menyangkut moralitas dan profesionalisme. Faktor utama yang menyebabkan dilema ini adalah tekanan dari klien, konflik kepentingan, ancaman terhadap independensi, dan kurangnya kesadaran etika. Dilema etika yang tidak diatasi dengan baik dapat merusak kualitas audit, mengurangi kepercayaan publik, dan menimbulkan risiko hukum. Sarannya yaitu, untuk mengatasi dilema etika dalam audit, diperlukan kepatuhan terhadap kode etik profesi, pelatihan etika, peningkatan regulasi, serta penguatan mekanisme pelaporan pelanggaran. Auditor juga harus berkomitmen untuk menjaga independensi dan menjalankan tugasnya dengan integritas yang tinggi. Mungkin itu saja yang kelompok 4 dapat sajikan. Lebih dari kurangnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.